Terima kasih Pak Menteri Keuangan yang kami hormati, Pak Menteri Keuangan, Pak Ketua DKOJK, Pak Ketua LPS, rekan-rekan dari 4 institusi dan juga yang saya cintai dan banggakan, rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami akan menyampaikan bagian-bagian dari hasil rapat KSSK yang berkaitan dengan Bank Indonesia, baik mengenai asesmen maupun respon bauran kebijakan Bank Indonesia. Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, ketahanan eksternal ekonomi Indonesia tetap terjaga. Tidak saja surplus perdagangan besar, defisit transaksi berjalan yang rendah, juga nilai tukar rupiah tetap terkendali dengan komitmen dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Didukung dengan posisi cadangan devisa yang kuat. Posisi cadangan devisa pada akhir September 2025 tetap kuat sebesar 148,7 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi cadangan devisa ini setara dengan pembiayaan 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan berada jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Nilai tukar pada akhir triwulan 3 2025 sempat melemah sebesar 1,05 persen point dibandingkan pada level akhir Agustus 2025 sejalan dengan ketidakpastian global yang meningkat tinggi pada waktu itu. Dengan kebijakan-kebijakan dan komitmen Bank Indonesia, nilai tukar rupiah kembali menguat pada Oktober 2025, di mana pada 31 Oktober 2025 tercatat sebesar 16.630 rupiah per dolar Amerika Serikat atau menguat 0,21% point to point dibandingkan dengan level pada akhir September 2025. Peningkatan konversi falas ke rupiah oleh eksportir seiring dengan penerapan penguatan kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam DHE/SDA juga mendukung tetap terkendalinya nilai tukar rupiah. Di dalam negeri, tekanan inflasi secara umum tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1%. Pada September 2025, inflasi IHK tercatat sebesar 2,65% year on year. Inflasi inti tetap rendah sebesar 2,19%, dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah kapasitas serta didukung konsistensi kebijakan moneter dalam menjangkar ekspektasi inflasi sesuai sasaran dan inflated inflation atau inflasi harga-harga yang import yang rendah didukung oleh stabilitas nilai tukar rupiah. Inflasi administered prices tetap rendah sebesar 1,1% seiring menurunnya tarif angkutan dan bensin di tengah kenaikan harga jual eceran rokok. Inflasi volatile food, harga pangan yang bergejolak meningkat sebesar 6,44%, didorong oleh kenaikan harga komoditas cabai, bawang, beras, dan daging ayam seiring berakhirnya masa panen dan peningkatan biaya input produksi. Sinergi pengendalian inflasi pangan volatile food terus dilakukan melalui tim pengendalian inflasi di pusat dan daerah TPIB dan TPID dan penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIB. Sementara itu, inflasi IHK pada Oktober 2025 meningkat menjadi 2,86%, terutama karena didorong oleh
meningkatnya inflasi volatile food menjadi sebesar 6,59%, sementara inflasi inti tetap rendah 2,36%. Demikian juga inflasi administered prices terkendali pada 1,45%. Dalam kerangka koordinasi yang erat dengan pemerintah maupun dalam KSSK, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian sejalan dengan program-program prioritas pemerintah dalam Astra Cita di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan moneter Bank Indonesia diarahkan pada keseimbangan untuk menjaga stabilitas serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi, pro-stability and growth. Sementara itu, kebijakan makro-prudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter, makro-prudensial, sistem pembayaran dalam bauran kebijakan Bank Indonesia didukung oleh kebijakan pendalaman pasar keuangan, kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau, serta kebijakan internasional. Di dalam kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi tadi, Bank Indonesia menempuh 4 langkah utama. Pertama, konsisten dengan arah kebijakan tersebut, Bank Indonesia menurunkan suku bunga kebijakan pada bulan Juli, Agustus, dan September 2025 masing-masing sebesar 25 basis point, sehingga pada September 2025 menjadi 4,75%. Dengan langkah ini, sejak September 2024, Bank Indonesia telah menurunkan 6 kali BI rate sehingga secara keseluruhan turun 150 basis point atau 1,5%. Keputusan ini sejalan dengan upaya bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap rendahnya perakiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1% dan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya. Dengan penurunan 1,5% atau 150 basis point 6 kali dari BI rate tersebut, seperti disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan tadi, yield SBN juga menurun drastis. Tadi Pak Menteri Keuangan sudah menjelaskan seberapa besar penurunan yield SBN. Dengan demikian, kebijakan penurunan Bank Indonesia menurunkan yield SBN dan dengan demikian menurunkan biaya fiskal yang berkaitan dengan biaya utang dari pemerintah. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mencermati efektivitas transmisi kebijakan moneter longgar yang telah ditempuh, prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi, serta stabilitas nilai tukar rupiah dalam memanfaatkan ruang penurunan BI rate lebih lanjut. Itulah langkah pertama di kebijakan moneter. Langkah kedua di dalam kebijakan moneter, Bank Indonesia terus memperkuat strategi stabilisasi nilai tukar rupiah didukung dengan posisi cadangan devisa yang lebih dari cukup. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah ditempuh Bank Indonesia melalui intervensi baik di dalam negeri melalui transaksi tunai spot dan domestic non-delivery forward maupun intervensi di pasar luar negeri melalui transaksi non-delivery forward serta pemberian SBN di pasar sekunder untuk meningkatkan likuiditas dan menjaga stabilitas pasar keuangan. Seperti tadi kami sampaikan, nilai tukar rupiah tetap terkendali stabil di tengah tingginya gejala global. Yang ketiga, Bank Indonesia
Langkah di dalam kebijakan moneter adalah terus melakukan ekspansi likuiditas moneter. Antara lain, melalui strategi operasi moneter pro market guna memperkuat transmisi penurunan suku bunga, peningkatan likuiditas, juga mempercepat pendalaman pasar uang pasar falas. Ekspansi likuiditas moneter ditempuh Bank Indonesia antara lain melalui penurunan sekuritas rupiah Bank Indonesia. Kalau kita hitung sejak awal tahun, sekuritas rupiah Bank Indonesia telah turun sebesar 210,8 triliun. 210,8 triliun rupiah dari posisi awal tahun 916,9 triliun menjadi 706,1 triliun rupiah. Posisi 27 Oktober 2025. Di samping ekspansi likuiditas, Bank Indonesia juga menetapkan suku bunga deposit facility bank menjadi 3,75% agar bank menempatkan kelebihan likuiditas dalam penyaluran kredit ke sektor real. Langkah ketiga, langkah ketiga dan langkah ketiga untuk strategi operasi moneter ini juga didukung oleh langkah-langkah pendalaman pasar uang dan pasar falas. Antara lain, memperluas underlying repo dalam operasi moneter Bank Indonesia dengan surat berharga berkualitas tinggi lainnya. Tidak hanya SPN, tapi juga sekuritas korporasi yang berkualitas tinggi, yaitu yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan yang dibentuk atau didirikan pemerintah untuk mendukung program pemerintah. Bank Indonesia juga menerbitkan Bank Indonesia Floating Rate Note dalam mengembangkan overnight index swap untuk tenor di atas overnight dalam rangka membentuk struktur suku bunga pasar serta memperluas investor sukuk Bank Indonesia untuk dapat dimiliki oleh bank dan non-bank termasuk bukan penduduk. Langkah keempat di bidang kebijakan moneter adalah dengan pembelian SPN dari pasar sekunder, sekaligus sebagai bentuk sinergi erat kebijakan moneter dan fiskal. Sejak Januari 2025, Bank Indonesia telah membeli SPN dari pasar sebesar 269,97 triliun. Kalau dibulatkan 270 triliun posisi hingga 30 Oktober 2025. Di mana diantaranya 270 triliun itu pembelian dari pasar sekunder dan program debt switching dengan pemerintah sebesar 199,9 triliun rupiah. Itulah 4 langkah kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas dan juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Penurunan suku bunga BI rate, stabilitas stabilisasi nilai tukar rupiah, ekspansi likuiditas moneter, dan juga pembelian SPN dari pasar sekunder. Sementara itu, kebijakan makro Brazil terus diperkuat untuk mendorong penurunan suku bunga, peningkatan likuiditas, dan kenaikan pertumbuhan kredit bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Nanti Pak Ketua DK OJK akan menjelaskan perkembangan intermediasi termasuk pertumbuhan kredit. Dalam sinergitas KSSK dan juga koordinasi bilateral antara Bank Indonesia dengan OJK, Bank Indonesia memperkuat kebijakan makro Brazil longgar untuk mendorong pertumbuhan kredit dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dengan 3 langkah utama. Yang pertama adalah penguatan kebijakan likuiditas makro Brazil yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan. Berlaku 1 Desember 2025.
melalui pemberian insentif atas komitmen bank dalam menyalurkan kredit pembiayaan kepada sektor tertentu, termasuk mendukung sektor-sektor prioritas pemerintah dan menetapkan suku bunga kredit pembiayaan sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia. Berdasarkan besaran insentif KLM, kebijakan insentif likuiditas terdiri dari insentif dalam mendorong kredit disebut lending channel dan dalam menurunkan suku bunga. Insentif KLM, kebijakan likuiditas makrobudensial untuk lending channel paling tinggi 5% dari dana pihak ketiga dan untuk mendorong kredit paling tinggi sebesar 0,5% dari DPK. Sektor-sektor yang mendapatkan insentif likuiditas antara lain sektor pertanian, industri hilirisasi, sektor jasa termasuk ekonomi kreatif, sektor konstruksi, real estate termasuk juga perumahan rakyat, sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan. Sementara untuk besaran insentif yang berkaitan dengan suku bunga, penurunan suku bunga didasarkan pada kecepatan perbankan dalam menurunkan suku bunga kredit terhadap suku bunga Bank Indonesia. Hingga minggu pertama Oktober 2025, total insentif kebijakan likuiditas makrobudensial telah mencapai 393 triliun yang disalurkan kepada Bank BUMN 173,6 triliun rupiah, Bank Umum Swasta Nasional sebesar 174,4 triliun rupiah, Bank Pembangunan Daerah sebesar 39,1 triliun rupiah, dan kantor cabang bank asing 5,7 triliun rupiah. Yang kedua, kebijakan makrobudensial, penguatan kebijakan yang longgar ditempuh dengan mempertahankan rasio countercyclical capital buffer sebesar 0%, rasio intermediasi makrobudensial 84-94%, demikian juga rasio loan to value ratio kredit properti paling besar 100% atau down payment-nya 0%, dan uang muka kredit kendaraan bermotor paling rendah sebesar 0%. Bank Indonesia juga menerapkan rasio pendanaan luar negeri yang paling tinggi ditingkatkan menjadi 35% terhadap modal bank. Langkah ketiga, kebijakan makrobudensial longgar untuk mendorong pertumbuhan kredit juga diarahkan untuk kredit kepada UMKM melalui pemberian insentif likuiditas untuk sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan paling tinggi 1,5%. Demikian juga penerapan rasio pembiayaan inklusif makrobudensial sebesar 30% minimal dari total kredit. Itulah 3 langkah kebijakan makrobudensial longgar untuk mendorong kredit bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Penguatan kebijakan insentif likuiditas makrobudensial, penguatan kebijakan makrobudensial yang lainnya, dan ketiga kebijakan makrobudensial untuk mendorong UMKM. Di samping kebijakan moneter dan kebijakan makrobudensial tadi, Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan sistem pembayaran dengan mengarahkannya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan infrastruktur, dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran. Antara lain melalui yang pertama, perluasan implementasi kerjasama KRIS yang antar negara yang terus diperluas dengan Jepang, dengan Tiongkok, dan inisiasi sandbox KRIS antar negara Indonesia Korea Selatan. Yang kedua, perluasan implementasi KRIS tanpa PINDE (TAP) di berbagai sektor dan wilayah, termasuk pada 5 moda transportasi, Jabodetabek, dan parkir. Langkah yang ketiga adalah inisiasi peningkatan kapasitas dan literasi sinergi, percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, katalis P2DD sebagai wadah sinergi dan pembelajaran antar pemerintah daerah,
dan juga melakukan berbagai inovasi yang diluncurkan dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital FEKDI berkolaborasi dengan Indonesia Fintech Summit Expo (IFC) yang digelar minggu lalu. Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat dan memperluas kerjasama internasional di area kebank sentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal. Local currency transaction yang terus diperluas tidak hanya dengan ASEAN, tapi juga dengan Tiongkok dan Jepang. Bahkan nilai transaksi dengan mata uang lokal dengan Tiongkok telah mencapai hampir 7 miliar dolar dan dengan Jepang mencapai sekitar 5 miliar dolar. Bank Indonesia tentu saja akan terus memperkuat sinergitas kebijakan dengan pemerintah dan juga dengan KSSK untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan program pemerintah. Demikian Pak Menteri, kami bacakan pokok-pokok kesimpulan dari Bank Indonesia, kami kembalikan kepada Pak Menteri.